Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Indralaya akan mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai produksi biodiesel dari biji karet atau Hevia brasiliensis dengan transestrifikasi in situ menggunakan konsolvent tetrahidrofuran. Di mana saya sendiri Natasha Islamika Mega dengan NIM 03031182025028 dan rekan saya Amalia Pratiwi dengan NIM 03031282025038. Baiklah, untuk penyampaian pertama akan disampaikan oleh rekan saya kepada Amalia. Waktu dan layarnya dipersilakan. Baik, terima kasih Natasha atas kesempatannya. Jadi di sini kami akan menyampaikan mengenai produksi biodiesel dari biji karet dengan transestrifikasi in situ menggunakan konsolvent tetrahidrofuran. Nah, di sini terdapat sebuah permasalahan yang sudah kita ketahui bahwa saat ini konsumsi energi terbesar di Indonesia adalah bahan bakar minyak. Dapat dilihat pada tabel kalau saat ini persediaan minyak bumi dari tahun 2019 ke 2020 itu menurun dan sangat memungkinkan jika untuk ke tahun-tahun berikutnya juga menurun. Dan jika dilihat pada grafik, jumlah produksi dan konsumsi itu berbanding terbalik, di mana produksi yang kian menurun dan tingkat konsumsi yang terus meningkat. Next. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan beberapa cara, diantaranya yaitu mengurangi konsumsi minyak bumi. Namun, dalam beberapa sektor, konsumsi ini sedikit sulit untuk dikurangi, sehingga kita dapat menggunakan cara lain, yaitu mencari energi alternatif seperti dengan menggunakan biodiesel. Nah, saat ini produksi biodiesel di Indonesia itu mayoritas menggunakan bahan baku kelapa sawit. Namun, kelapa sawit ini sendiri merupakan kebutuhan penting dalam bahan pangan seperti dalam pembuatan minyak goreng. Sehingga jika kita hanya mengandalkan kelapa sawit, itu akan mengganggu ketersediaan bahan bakunya. Jadi di sini kami memilih sumber lain yaitu dari biji karet. Biji karet ini dinilai berpotensi karena tanamannya yang cukup banyak di Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perkebunan, luas area perkebunan karet di Indonesia itu mencapai 3.671.302 hektar. Dalam 1 hektarnya itu kurang lebih dapat ditanami sekitar 500 pohon. Dan jika sudah berusia lebih dari 10 tahun, dapat menghasilkan lebih dari 5 ton biji. Dan menurut penelitian sebelumnya, kadar lemak pada biji karet itu mencapai 32,3%, sehingga dapat dihasilkan sekitar 1,5 ton minyak per hektar dalam 1 tahunnya. Next. Di sini ada pun permasalahan yang kami ambil, yaitu bagaimana proses produksi biodiesel dari bahan biji karet. Yang kedua, bagaimana kualitas biodiesel yang dihasilkan dari biji karet, bagaimana pengaruh penambahan konsolvent yang digunakan, dan bagaimana pengaruh variasi suhu yang digunakan dalam proses produksi biodiesel dari biji karet. Dengan tujuan untuk mengetahui proses produksi biodiesel berbahan dasar biji karet, mempelajari kualitas biodiesel tersebut, mengetahui pengaruh penambahan konsolvent, dan juga mengetahui pengaruh variasi suhu dalam proses produksi biodiesel dari biji karet. Dengan hipotesa yang kami ambil, yaitu penambahan konsolvent dapat meningkatkan metil ester yang dihasilkan, dan juga peningkatan suhu yang diberikan itu dapat menaikkan konversi biodiesel yang dihasilkan. Next. Dalam percobaan ini, batasan masalah yang akan dipakai yaitu bahan yang digunakan dalam proses produksi adalah biji dari tanaman karet, jenis konsolvent yang digunakan adalah tetrahidrofuran, variasi variabel yang digunakan adalah 30 derajat Celcius, 40, 50, dan 60 derajat Celcius. Untuk rasio perbandingan antara biji karet, metanol, dan konsolvent yang digunakan adalah 3:1:1. Dan katalis yang digunakan ini adalah katalis KOH, dengan proses produksi yang digunakan adalah metode transestrifikasi in situ. Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai referensi untuk kondisi operasi suhu yang optimal dalam proses pembuatan biodiesel sebagai pertimbangan dalam pemanfaatan hasil biji karet dan meningkatkan nilai ekonomis dari biji karet. Nah, seperti yang disampaikan sebelumnya, kadar lemak dalam biji karet itu mencapai 32,3% dengan rincian yang dapat dilihat pada tabel. Untuk kadar tersebut sangat memungkinkan jika biji karet ini digunakan dalam proses produksi biodiesel. Biodiesel ini merupakan bahan bakar nabati yang berupa metil ester dari asam-asam lemak minyak nabati. Bahan bakunya dapat berasal dari berbagai jenis minyak nabati, baik bahan pangan maupun non-pangan. Dalam pemanfaatannya, itu dapat dicampur dengan minyak solar dalam perbandingan tertentu. Minyak nabati yang digunakan itu harus dengan kadar asam lemak bebas yang rendah, yaitu kurang dari 1%. Yang bila mana
asam lemak bebas tersebut berlebih, maka perlu pretreatment karena akan berakibat pada rendahnya kinerja efisiensi. Nah, untuk bahan baku penunjang sendiri, itu digunakan alkohol yang biasanya digunakan itu adalah metanol. Alkohol tersebut perlu diperhatikan juga kandungan air dalam alkoholnya. Kandungan air yang tinggi akan menghasilkan biodiesel dengan kualitas rendah karena kandungan sabun, asam lemak bebas, dan juga trigliserida yang tinggi. Selanjutnya terdapat transesterifikasi in situ, yang merupakan metode pembuatan alkyl ester atau biodiesel dengan cara kontak langsung dari bahan baku dengan alkohol atau metanol yang dibantu dengan katalis asam atau basa dan tidak didahulukan dengan tahapan ekstraksi dan pemurnian distilasi minyak dengan pelarut. Nah, di sini juga terdapat katalis KOH yang berfungsi menurunkan energi aktivasi sehingga reaksi dapat berlangsung lebih cepat. Dalam kasus ini, katalis yang digunakan adalah katalis basa homogen yaitu KOH, yang merupakan katalis paling umum digunakan dalam proses pembuatan biodiesel karena dapat digunakan pada temperatur dan tekanan operasi yang relatif rendah serta memiliki kemampuan katalisator yang tinggi. Akan tetapi, katalis basa homogen ini agak sulit dipisahkan dari campuran reaksi sehingga tidak dapat digunakan kembali dan pada akhirnya akan ikut terbuang sebagai limbah yang dapat mencemarkan lingkungan. Dan terakhir itu terdapat kosolvent tetrahydrofuran yang merupakan bahan yang berfungsi untuk meningkatkan kelarutan minyak dalam metanol. Jadi, dalam reaksi itu dapat dibuat sebagai reaksi satu fasa yang dibentuk dengan menambahkan kosolvent. Karena kosolvent ini sangat larut dalam alkohol, asam lemak, dan juga trigliserida. Selanjutnya saya silakan kembali ke Natasha. Baik, yang selanjutnya itu metodologi penelitian. Jenis penelitian ini dengan metode eksperimen yang dilakukan dengan 4 kali perlakuan dan 2 kali ulangan, di mana tempat dan waktu pelaksanaan penelitian ini akan dilakukan di Laboratorium Teknik Kimia Universitas Sriwijaya Indralaya. Penelitian ini akan dilaksanakan dalam waktu 4 bulan, mulai dari bulan April sampai dengan Oktober 2022. Kemudian variabel penelitian, variabel bebasnya berupa suhu dan penambahan kosolvent. Dan untuk variabel tetapnya yaitu penambahan katalis KOH dan rasio volume biji karet dan metanol. Kemudian untuk prosedur penelitian, di mana alat utama yang kami gunakan ini akan di dalam rangkaian alatnya berupa labu leher 3, water bath, hot plate, pengaduk sirer, dan termometer. Kemudian bahan yang digunakan yaitu biji karet, tetrahydrofuran, metanol, dan KOH dengan konsentrasi 0,1 m. Lalu ini prosedur penelitian untuk diagram alir percobaan 1, di mana yang percobaan 1 ini tanpa menggunakan kosolvent. Di mana untuk pertama itu feed berupa biji karet dipreparasi dengan sampel biji karet dikupas kulitnya, kemudian dikeluarkan isinya, dihaluskan di blender, dan dikeringkan dalam oven dengan suhu 51 derajat Celcius selama 2 jam. Kemudian masih di tahap preparasi, sampel yang sudah dikeringkan tersebut ditimbang sebanyak 100 gram. Kemudian berlanjut ke langkah selanjutnya yaitu pada transesterifikasi in situ, di mana pada proses transesterifikasi in situ ini dilakukan dengan sistem mixing menggunakan rangkaian alat yang akan saya tampilkan di slide selanjutnya. Lalu siapkan metanol, kemudian siapkan metanol dan katalis KOH, kemudian feed yang dari preparasi tadi dengan konsentrasi atau rasio 3:1. Lalu semua komponen tersebut diaduk dengan variabel suhu sesuai dengan variabel tadi, yaitu 30 derajat Celcius, 40, 50, dan 60 derajat Celcius. Kemudian ke tahap separasi, setelah diaduk dengan stirrer sambil dipanaskan untuk memisahkan rendemen dari transesterifikasi in situ tadi dengan katalis dan pelarut. Kemudian untuk memurnikan rendemen biodiesel, maka didistilasi lagi supaya menghasilkan biodiesel yang lebih murni. Kemudian ini untuk diagram alir percobaan 2 dengan menggunakan kosolvent. Untuk langkah-langkahnya itu sama dengan percobaan yang pertama, namun pada proses transesterifikasi di sini menambahkan kosolvent berupa tetrahydrofuran. Lalu ini merupakan rancangan penelitian di mana ini adalah rancangan alat utama yang kami gunakan, di mana terdiri dari motor pengaduk, termometer, labu, water bath, stirrer, hot plate. Dengan hot plate inilah kita bisa mengatur suhu, variasi suhu yang diinginkan. Untuk rancangan penelitian dari produksi biodiesel dari biji karet dengan transesterifikasi in situ menggunakan kosolvent tetrahydrofuran, kami mencari latar belakang, permasalahan, tujuan, dan manfaat dari penelitian ini, kemudian mengkaji penelitian ini, kemudian
mencari metodologi penelitian dan eksperimen, lalu mencari hasil penelitian dan pembahasan, kemudian menyimpulkan penelitian ini. Lalu metode analisa yang kami gunakan, yang pertama itu analisa aproksimat untuk hasilnya nanti akan diuji kadar air, kadar abu, kadar protein, dan kadar lemak atau minyak. Kemudian uji karakteristik biodiesel berupa uji kromatografi gas, dan kemudian menghitung yield fatty acid methyl ester atau biodiesel yang dihasilkan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami akan membuka sesi tanya jawab bagi rekan-rekan semua yang ingin bertanya. Kami persilakan. Untuk Kak Rizky, dan silakan untuk menghidupkan mikrofonnya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin untuk pertanyaannya, kira-kira itu mengapa pada proses transesterifikasi in situ ini tidak dilakukannya ekstraksi? Dan jika dilakukan, kira-kira apa sih yang bakal terjadi kayak itu? Oke, baik. Terima kasih Kak Rizky atas pertanyaannya. Mungkin lanjut dulu ke pertanyaan Kak Rahmat. Kak Rahmat, dipersilakan. Oke, terima kasih. Apakah salah saya jelas? Jelas? Jelas, Pak. Sebelumnya saya apresiasi dulu untuk kelompok pertama yang maju, yaitu Amalia dan Natasha. Presentasinya sudah cukup baik dan rinci. Namun ada sedikit pertanyaan kepada kalian, mungkin tentang kosolven gitu ya. Kira-kira apa sih alasan menggunakan kosolven THF tadi ya, tetrahidrofuran kayak gitu. Mungkin itu sih untuk yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Rahmat dan Kak Rizky atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan dari Kak Rahmat tadi akan dijawab oleh Amalia. Pada Amalia, silakan. Baik, Natasha, terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih juga kepada Kak Marius telah menyampaikan pertanyaannya. Jadi pertanyaan tadi alasan penggunaan kosolven tetrahidrofuran. Nah, jadi sebelumnya saya jelaskan kembali kalau kosolven ini menggunakan bahan yang berfungsi untuk meningkatkan kelarutan minyak dalam metanol. Nah, jadi tadi sebelumnya sudah disampaikan jika penggunaan katalis KOH yang merupakan katalis basa homogen yang digunakan dalam proses produksi ini itu sulit dipisahkan dari campuran reaksi sehingga tidak dapat digunakan kembali dan akan ikut terbuang sebagai limbah. Nah, salah satu alasan kami menggunakan kosolven tetrahidrofuran ini karena berdasarkan sifat dan nilai ekonominya, jenis kosolven ini merupakan kosolven yang paling baik karena murah, tidak beracun, tidak reaktif, dan bertitik rendah, sehingga jenis ini merupakan salah satu jenis yang mudah dipisahkan bersama metanol dan juga dapat di-recycle kembali. Jadi penggunaan tetrahidrofuran ini dapat mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh KOH ini. Seperti itu, Pak. Baik, apakah Kak Rahmat sudah paham dengan jawabannya? Sudah cukup, Natasha. Terima kasih. Oke, sama-sama, Kak. Untuk pertanyaan yang pertama tadi dari Kak Rizky, pertanyaannya, mengapa pada proses transestrifikasi in situ itu tidak diperlukan ekstraksi? Terus kalau tetap dilakukan ekstraksi, apa yang akan terjadi? Jadi saya izin menjawab pertanyaan dari Kak Rizky tadi, karena pada penelitian ini kami menggunakan proses transestrifikasi in situ, di mana itu merupakan penggabungan antara transestrifikasi konvensional yang menggunakan metanol dan ekstraksi dengan parut biasa.
Namun pada pelarut biasa yang dilakukan penelitian sebelumnya, proses ekstraksi berlangsung lama sehingga diperlukan kosolven. Di sini kami menggunakan kosolven tetrahidrofuran karena alasannya telah dijelaskan oleh rekan saya Amalia sebelumnya, alasan kami menggunakan kosolven tetrahidrofuran tadi. Kemudian apabila tetap melakukan ekstraksi pada proses sebelumnya, sebelum transestilasi in situ tadi, maka itu akan tidak efisien karena pada proses reaksi antara metanol dan bahan baku nantinya akan menjadi tidak efektif karena terjadi 2 kali ekstraksi, di mana ada ekstraksi di sebelum transesterifikasi in situ dan di dalam transesterifikasi in situ tadi. Mungkin itu saja jawaban dari saya, Kak. Gimana untuk tanggapannya? Baik, sudah cukup jelas, Natasha. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali, Kak. Karena waktunya udah mencapai 20 menit, mungkin akan kami tutup untuk sesi tanya jawab ini. Saya Natasha Islamita Mega, mohon maaf apabila ada kesalahan, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelas A Indralaya 2019 akan mempresentasikan beberapa bahasan untuk memenuhi kuliah metodologi penelitian. Pada kesempatan ini saya membawakan kami membawakan judul mengenai pemanfaatan limbah bottom ash pembangkit listrik bahan batu bara sebagai katalis pirolisis dalam pembuatan bio-oil dari tanah kosong kelapa sawit atau TKKS. Sebelumnya next. Sudah perkenalkan kami berdua, itu saya sendiri Rahmat Al-Fahri dan rekan saya Rizky Mulia Kusuma. Next. Oke, untuk latar belakangnya sendiri, itu kita bagi menjadi 3 macam, yaitu untuk pertama krisis energi, yang teman-teman ketahui sendiri bahwa sifat dari minyak bumi yang non-renewable bakal sulit untuk terus dipakai. Lanjut itu untuk limbah pembakaran batu baranya, itu limbah pembakaran batu bara ini cenderung untuk menimbulkan efek yang beracun, dan keberadaan dari batu bara ini tentunya limbah batu bara ini dalam bottom ash atau abu dasar itu memiliki kuantitas yang sangat-sangat banyak sehingga perlu adanya penanggulangan lebih lanjut. Lanjutnya untuk limbah TKKS sendiri itu terkadang masih belum optimal dalam pengoptimalannya, dalam penanggulangannya juga, makanya lebih ke arah penggunaan dari kelapa sawit. Tapi yang paling utama itu kita memakai katalis dari limbah pembakaran batu baranya ini. Mungkin next. Oke, mungkin rekan saya sedikit nge-lag, mungkin langsung lanjut saja dulu untuk rumusan masalah. Itu pertama, berapa banyak rendement bio-oil yang dihasilkan dari proses pirolisis dengan katalis limbah bottom ash pembangkit listrik berbahan batu bara. Terus, berapa besar sih kadar abu, kadar zat terbang, nilai kalor, dan lama nyala yang dihasilkan dari bio-oil dari proses pirolisis dengan katalis limbah bottom ash pembangkit listrik berbahan batu bara. Dan yang terakhir, bagaimana sih kelayakan penggunaan bio-oil tersebut? Lanjut. Cek. Ya. Lanjut. Tujuan penelitian dari kami yaitu pertama mengetahui banyak rendemen bio-oil yang dihasilkan dari proses pirolisis dengan katalis limbah bottom ash pembangkit listrik berbahan batu bara. Lalu yang kedua mengetahui besar kadar abu, kadar zat terbang, nilai kalor, dan lama nyala dari yang dihasilkan dari bio-oil dari proses pirolisis dengan katalis limbah bottom ash pembangkit listrik berbahan batu bara. Dan terakhir adalah mengetahui kelayakan penggunaan bio-oil dari proses pirolisis dengan katalis dari limbah bottom ash pembangkit listrik berbahan batu bara. Oke, untuk beberapa hipotesisnya, itu yang pertama, rendemen yang dihasilkan dari tanaman kosong kelapa sawit itu sebesar masing-masing untuk bio-oil itu 44%,
gas 28,8%, dan char-nya itu 27,2%. Dan untuk besar nilai kalor dan lama nyalanya itu adalah sebesar 6.893,49 kilokalori per gram, dan untuk lama nyalanya itu 61,5203 per 408 kilogram, itu 61,5203 menit per 4,08 kilogram. Terus untuk bio oil yang dihasilkan itu harus melewati nilai kalor standar SNI yang telah disepakati oleh atasan. Oke, mungkin untuk kutipan-kutipannya bisa teman-teman lihat di slide aja. Next. Ruang lingkup. Oke, ruang lingkup yang kita bahas pada kali ini terfokus pada proses pembuatan bio oil dari proses pyrolysis dengan katalis limbah bottom ash, pembangkit listrik berbahan batu bara, memperhatikan kualitas dari bio oil yang dihasilkan. Next. Oke, untuk manfaatnya, jadi untuk masyarakat mungkin menjadi salah satu faktor pengembang kreativitas dan dapat menjadi nilai tambah karena dapat jual. Nah, untuk peneliti, itu dapat menambah wawasan tentang variabel-variabel terkait tentang pengolahan bio oil tersebut. Terus untuk industri sendiri itu dapat menjadi landasan ketika memulai rekayasa atau modifikasi proses dalam pembuatan bio oil. Oke, mungkin untuk tinjauan pustakanya. Untuk bio oil sendiri itu kita patokan itu kandungan air 15-30 berat persennya, lignin pirolitiknya itu 20-30%, lanjutnya asam karboksilat itu 10-20%. Ini dikutip dari Erawati dan kawan-kawan tahun 2013. Terus untuk pirolisis bio oilnya itu kita memakai fast pyrolysis yang merupakan dekomposisi termal dari komponen organik tanpa memakai oksigen sebagai penghasil produk berupa cairan, gas, dan juga char atau arang. Nah, rendemen cairan tinggi ini dapat dihasilkan dari proses pirolisis yang kisarannya tuh lebih kurang 78% konversinya. Lanjut untuk waktunya biasanya minimal 2 detik dalam suhu 480 derajat Celcius. Untuk limbah bottom ash batu baranya itu tersendiri itu memiliki kandungan silikon dioksida sebanyak 77,6%, yang tentunya silikon dioksida ini yang sangat berpengaruh nantinya di dalam riset nanti. Lanjut untuk aluminium oksidanya juga sebesar 16,53%. Ini juga akan diambil aluminium oksidanya karena silika alumina. Lanjut untuk besi oksida 0,004%, kalsium oksida 1,854%, dan sisanya senyawa-senyawa lain yang kuantitasnya itu bisa diabaikan dalam jumlah yang kecil. Ini kita kutip dari hasil analisis SRF PLTU Tarahan tahun 2015. Next. Wait, belum ganti ya. Next, tinjauan pustakanya itu selanjutnya morfologi tanam kelapa sawit. Nah, seperti kita tahu, tanam kelapa sawit merupakan material alami yang mengandung filamen yang tebal dan kasar. Struktur sifat serat kelapa sawit adalah keras dan kuat. Dalam mikrofibra TKS terdapat selulosa, hemiselulosa, dan lignin sebagai komponen utamanya. Bagaimana kalian tahu, tanam kelapa sawit ini adalah tempat buah sawitnya itu. Nah, terus kemudian ada katalis alumina, itu merupakan katalis silika yang mempunyai karakteristik di antara luas permukaan antara 200 hingga 600 meter per gram. Volume pori yang dimiliki katalis alumina di rentang 0,2 sampai 0,7 cm kubik per gram, dan diameter rata-rata itu 33-50 AO. Katalis silika alumina memiliki peran di antara sebagai katalis dalam menyiapkan katalis berbasis Ca atau Ni untuk reaksi deoksinasi dan sebagai katalis dalam proses peningkatan hidrokarbon dan reaksi transesterifikasi. Kemudian ada penelitian terkait atau percobaan penelitian untuk proses ini, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sriatun dan kawan-kawan pada tahun 2016 mengenai pemanfaatan katalis silika alumina dari ampas tebu atau bagas
dan pembuatan dari minyak goreng sisa pakai. Uji katalitik dilakukan untuk mengetahui kemampuan katalitik dari katalis silika alumina yang diproduksi dari ampas tebu. Jadi ampas tebu ini diperoleh itu sebuah katalis silika alumina yang melalui reaksi esterifikasi minyak goreng, sisa pakai dan metanol. Proses ini menghasilkan biodiesel atau methyl ester yang dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Next. Oke, lanjut untuk metodologi percobaannya, kita memerlukan bahan itu tandan kosong kelapa sawit sebanyak 1 kg, terus untuk airnya tersendiri, terus untuk alatnya kita butuh pisau, timbangan analitik, stopwatch, boom kalorimeter, gas LPG, alat indikator suhu seperti termometer, termokopel, reaktor pirolisis tentunya, kondensor untuk mencairkan uapnya, terus ember untuk menampung air dari untuk kondensor. Lanjut ada pompa, gelas ukur, dan katalis dari cool bottom S tadi. Next. Prosedur yang kita akan lakukan itu adalah pertama, atur rangkaian alat agar reaktor dapat bekerja dengan optimal. Lalu kedua, TKKS atau tandan kosong kelapa sawit dicuci bersih dan dipotong kecil 5 cm. Lalu keringkan di bawah sinar matahari selama 2 hari dan lalu dimasukkan TKKS sebanyak 100 gram dengan suhu 400-600 Celcius dengan waktu 60 menit. Dan terakhir lalu ambil hasilnya dengan menggunakan gelas ukur. Oke, untuk metode analisanya itu lebih ke arah untuk menjawab dari rumusan masalah pertama tadi, yaitu perhitungan bio oil, char, dan gasnya. Bisa teman-teman lihat di slide itu untuk bagaimana perhitungannya. Ya, total keseluruhan menjadi 100%. Terus untuk kadar air, kadar abu, kadar zat terbang, nilai kalor, itu bakal mengikuti standarisasi dari pihak yang berwenang. Bisa teman-teman lihat saja di kodenya itu di slide. Lanjut untuk uji nyala bio oil itu akan dilakukan berapa lama bio oil ini tahan, untuk berapa gram bio oilnya tahan, dan kira-kira besar kalornya berapa. Oke. Next, terima kasih atas perhatiannya dalam memperhatikan mungkin dari kami. Selanjutnya kami membuka sesi pembahasan atau tanya jawab kepada rekan-rekan. Silakan. Mungkin kepada ada Aisar. Silakan kepada Aisar, waktu dipersilakan. Oke, mungkin izin bertanya untuk kelompoknya Kak Rahmat Alfahri dan juga Kak Rizky Mulia terkait katalis yang digunakan. Jadi ada nggak sih pengaruh dari katalis terhadap rendemen bio oil yang didapatkan? Mungkin itu aja pertanyaan dari aku. Terima kasih. Oke, sama-sama Icar. Pindah ke next question dulu ya. Aldi Nur Hakim. Silakan Aldi. Baik, terima kasih kepada Kak Rahmat dan juga Kak Rizky Mulia. Di sini kebetulan tadi aku ngelihat mengenai pemotongan terhadap bahan baku. Nah, yang ingin aku tanyakan di sini itu mengapa sih perlu adanya pemotongan dari bahan baku tadi? Kalau misalnya emang perlu, apa sih kayak yang buat dia jadi penting dipotong tadi? Mungkin itu aja. Oke, terima kasih Aldi Nur Hakim. Selanjutnya mungkin kita menjawab ya pertanyaan dari keduanya. Beri kami waktu mungkin sebentar. Mungkin apakah sudah bisa menjawab mungkin Saudara Rizky Mulia?
Oke, mungkin bisa langsung dijawab. Oke, untuk pertanyaan, mungkin saya izin menjawab dulu untuk pertanyaan dari Aldi Nur Hakim terlebih dahulu ya, tentang apa tadi? Mungkin tentang pemotongan. Kenapa pemotongan itu harus dilakukan dan kenapa sih harus 5 cm? Benar nggak tadi dikonfirmasi dulu? Iya benar-benar. Oke, jadi mengapa perlu adanya pemotongan untuk bahan baku itu sebenarnya memiliki korelasi dengan langkah ketiga sama langkah keempat, yang dimana kalau misalnya tandan kosong kelapa sawit ini dikecilkan ukurannya itu menjadi 5 cm, tentunya akan memperluas kontak si tandan kosong kelapa sawit dengan sinar matahari dan juga dengan dalam reaktor yang akan diproses untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Karena semakin baik luas kontaknya, maka semakin besar juga konversi eh, yang akan didapatkan dari tandan kosong kelapa sawit. Dan kalau misalnya untuk kenapa sih harus 5 cm, nggak kekecilan, nggak kebesaran kayak itu. Kenapa harus 5 cm? Kalau untuk 5 cm ini sebenarnya dapatnya dari acuan atau referensi apa itu, kemarin beberapa referensi mengatakan lebih baiknya 5 cm. Kenapa? Kalau misalnya lebih besar dari 5 cm ditakutkan luas kontaknya tadi itu kurang optimal dalam menyerap panas dari sinar matahari ataupun mendapatkan kontak dari panas reaktor untuk memperbanyak konversi tadi. Takutnya kurang optimal. Namun kalau kekecilan, karena pirolisis juga merupakan pirolisis juga merupakan reaksi pembakaran, ditakutkannya kalau kekecilan dari 5 cm, lebih kecil dari 5 cm, ditakutkan adanya jelaga yang terbang-terbang itu loh, yang kayak misalnya ada di pembakaran yang mungkin biasa kita lakukan di rumah-rumah atau sebagainya, mungkin dalam lingkungan rumah. Kan kalau misalnya kecil-kecil kan tentunya bakal ada kayak jelaga-jelaga yang terbang-terbang gitu. Nah, itu ditakutkan dan dapat merusak alat, tentunya kondensor lebih lanjut. Jadi optimalnya mungkin lebih baik 5 cm. Oke, gimana Aldi? Oke, bagaimana Aldi Nur Hakim? Apakah cukup jelas? Sangat amat jelas. Mungkin saya balik ke kelompok Kak Kimul lagi. Oke, mungkin saya ingin menjawab pertanyaan dari saudara Aisar tadi ya, tentang pengaruh katalis tadi ya. Oke, jadi pengaruh bentuk katalis atau mungkin berat katalis itu seperti kita ketahui bahwa penambahan katalis ini pertama akan mempercepat reaksi gitu kan, dan sebelum itu juga kita harus mengetahui bahwa proses pirolisis ini menghasilkan beberapa produk gitu. Jadi produk dari proses ini tidak hanya oil saja gitu. Jadi produk pirolisis itu dapat berupa oil, coke, dan juga aqua serta gas kayak gitu. Jadi ada 2-3 produk yang dihasilkan melalui proses pirolisis kayak gitu kan. Nah, jadi pengaruhnya terhadap bentuk juga atau bentuk dan juga berat dari penambahan katalis itu, pertama yang pasti berat dari katalis yang ditambahkan itu berpengaruh terhadap yield produk yang dihasilkan. Gitu. Pertama, misal pada saat penambahan 10 gram katalis itu dihasilkan kalau dalam jurnal yang saya temukan itu sekitar 40% yield produk yang dihasilkan untuk oilnya, sedangkan untuk gasnya itu 42% gitu. Namun setelah dilakukan penambahan katalis lebih lanjut, misal dari 10 ke 20, didapatkan bahwa itu untuk oilnya itu berkurang. Jadi karena yang kita inginkan itu oil ya, bukan gas. Jadi ada titik kondisi optimum di mana berapa sih berat atau berat dari katalis yang ditambahkan terhadap proses pirolisis yang akan kita lakukan kayak gitu. Jadi dan perlu diketahui juga ketika ketika katalis yang ditambahkan itu 40 gram, nah itu bioil yang dihasilkan itu semakin sedikit kayak gitu, yaitu sekitar 23% yield produk yang dihasilkan. Namun
berbanding terbalik terhadap gas gitu. Jadi gas yang dihasilkan semakin banyak, yaitu 54% produk gas yang dihasilkan. Jadi ketika kita ingin, kesimpulannya ya, ketika kita ingin menghasilkan bio-oil yang banyak, itu katalis yang digunakan itu 10 gram. Tetapi ketika kita ingin mendapatkan produk pirolisis berupa gas yang banyak, maka kita harus menambahkan katalis sebanyak 40 gram. Seperti itu mungkin Saudara Aistar. Oke. Apakah sudah cukup jelas? Oke, terima kasih buat Kak Fahri atas penjelasannya. Mungkin sudah tersampaikan semua alasan kenapa katalis itu, banyaknya katalis itu penting dalam rendemen bio oil yang didapatkan. Mungkin balik lagi ke kelompoknya Kak Fahri. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada dua teman-teman yang sudah bertanya. Mungkin semoga presentasi dari kami berdua dapat bermanfaat untuk teman-teman yang ada di room meeting ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dan memaparkan mengenai pemanfaatan tanaman jarak pagar atau Jatropha curcas leaf sebagai bahan bakar alternatif pengganti dari fosil. Di sini untuk anggotanya itu sendiri ada Aisar Restu Muhammad dengan NIM 03031182025025, dan saya sendiri Aldi Nur Hakim dengan NIM 03031282025081 dari kelas A Indralaya angkatan 2020. Next. Mungkin boleh next. Nah, mengenai latar belakang. Latar belakang di sini peningkatan aktivitas industri berakibat pada peningkatan kebutuhan dan konsumsi bahan bakar minyak yang membuat cadangan energi fosil semakin menipis. Menanggapi permasalahan tersebut, terdapat langkah peralihan dari penggunaan energi fosil menuju energi baru terbarukan, atau yang sering kita dengar dengan EBT. Adapun pada jarak pagar atau Jatropha curcas leaf merupakan salah satu tanaman yang dapat dikembangkan sebagai sumber energi alternatif, pengganti dari energi fosil. Pertimbangan pemanfaatan jarak pagar ini sendiri dikarenakan tidak adanya pesaing dalam sektor pangan, dan juga dapat dibudidayakan pada lahan yang tidak mengganggu tanaman bernilai ekonomis lainnya. Pada budidaya ini juga tergolong mudah dan murah. Karena apa? Karena pada sektor-sektor lainnya penggunaan jarak pagar ini sendiri masih sangat kurang. Nah, saat ini jarak pagar masih belum banyak diketahui. Bahkan potensi jarak pagar belum banyak dieksplorasi dan masih dianggap sebagai tanaman yang belum didomestikan secara penuh. Pada faktanya mengatakan bahwa sebagian besar genotip jarak pagar di dunia ini bijinya itu masih banyak yang toksik atau mengandung racun, sehingga pada ampas bijinya itu belum bisa diolah menjadi pakan ternak. Nah, sedangkan dari aspek bahan tanaman, saat ini jarak pagar masih belum banyak diketahui. Bahkan potensi jarak pagar belum banyak juga dieksplorasi dan masih dianggap sebagai tanaman yang belum didomestikan secara penuh. Nah, fakta ini mengatakan bahwa sebagian besar genotip jarak pagar mungkin pada 3 kotak di bawah ini untuk latar belakangnya itu untuk mengurangi konsumsi dari BBM dengan menimbulkan bahan bakar alternatif atau EBT menggunakan bahan baku dari jarak pagar. Next, untuk rumusan masalah. Rumusan masalah di sini berdasarkan latar belakang tadi, itu untuk mengatasi penggunaan energi fosil yang terus meningkat. Dengan mengalihkannya ke tanaman jarak secara tidak langsung, potensi tanaman jarak nantinya akan semakin banyak dieksplorasi oleh seluruh kalangan. Sehingga nantinya dapat didomestikan secara penuh. Next.
Nah, untuk tujuan penelitian di sini kita ada 3. Yang pertama, untuk mengalihkan penggunaan energi fosil menjadi energi alternatif jarak pagar. Untuk yang kedua, meningkatkan potensi jarak pagar sebagai tanaman dengan potensi pemanfaatan yang besar. Untuk yang ketiga, meningkatkan kemandirian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Next, untuk manfaat dari percobaan ini, yang pertama itu ada sebagai energi alternatif dalam upaya mengurangi penggunaan energi fosil. Untuk yang kedua, salah satu bentuk acuan kepada masyarakat terhadap penggunaan energi alternatif. Dan untuk yang terakhir, peningkatan penduduk dalam penggunaan jarak pagar sebagai energi alternatif pengganti fosil. Next. Pada hipotesis, di sini kita memiliki 5 poin. Yang pertama, tanpa langkah pengalihan minyak bumi di Indonesia akan habis dalam 9 tahun ke depan. Gas bumi juga diperkirakan akan habis dalam 22 tahun ke depan. Sedangkan pada batu bara itu dalam 65 tahun ke depan. Nah, untuk hipotesis selanjutnya, tanaman jarak dapat tumbuh di daerah dangkal, bahkan di daerah bebatuan dengan curah hujan yang sedikit. Untuk yang selanjutnya, salah satu kelemahan dari biodiesel itu adalah sulitnya untuk memulai beroperasi pada suhu lingkungan yang rendah akibat pengkristalan. Untuk hipotesis keempat, jarak pagar mengandung 16-18 atom karbon per molekul sehingga lebih kental yang menyebabkan daya pembakarannya rendah. Dan untuk yang terakhir, jarak pagar membutuhkan curah hujan paling sedikit 600 mili per tahun untuk tumbuh baik, dan jika kurang dari itu dia tidak akan bisa tumbuh. Nah, next, untuk tempat dan waktu akan dijelaskan oleh rekan saya Aisar. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Aldi Nur Hakim atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tempat dan waktu percobaan ini dilaksanakan. Next. Oke, untuk tempatnya ini kami melakukan percobaan di Laboratorium Teknik Kimia Universitas Sriwijaya dengan waktu pelaksanaan sekitar Desember 2021 sampai Januari 2022. Jadi pengolahan tanaman jarak pagar dilakukan di Laboratorium Teknik Kimia dengan pertimbangan ketersediaan alat yang memadai serta rentang waktu yang diambil menyesuaikan dengan jadwal serta arahan dari dosen pembimbing. Next. Oke, yang selanjutnya ada alat dan bahan yang dipakai pada proses percobaan. Untuk alat ada furnace, reaktor stainless, alat press, timbangan analitik, corong pemisah, hot plate, batang pengaduk, water bath, serta stopwatch. Untuk bahannya ada metanol, etanol, N-heksana, aquades, biji jarak pagar, indikator PP, NaOH padatan, larutan NaOH, dan juga H3PO4. Next. Yang terakhir di sini ada metode penelitian. Untuk yang pertama ada tahap ekstraksi minyak dari biji jarak pagar. Tahapan ini merupakan tahapan awal penelitian untuk mendapatkan minyak nabati dari biji jarak pagar. Ekstraksi dilakukan dengan menggunakan alat pres secara mekanik. Lalu minyak jarak yang dihasilkan sebesar kurang lebih 1.200 ml. Oke, yang selanjutnya ada tahap deguming minyak nabati jarak pagar, minyak biji jarak pagar. Untuk proses deguming menggunakan deguming agent yaitu H3PO4. Untuk minyak jarak pagar ditimbang sekitar 250 ml, lalu minyak yang dipanaskan hingga suhu 50 derajat Celcius dengan hot plate. Lalu H3PO4 ditambahkan sebesar 0,5% dari berat minyak. Selanjutnya minyak kembali dipanaskan sambil diaduk dalam 30 menit untuk menghilangkan getah atau gam pada minyak. Kemudian minyak biji jarak pagar dimasukkan dan didinginkan pada corong pemisah selama 60 menit. Next. Tahap analisis kadar FFP atau free fatty acid. Pada tahap ini dilakukan pengujian awal kadar FFP yang terkandung di dalam bagan minyak jarak pagar sesuai dengan SNI 013555 strip 1998. Minyak jarak pagar ditimbang sebesar 2-5 gram sampel ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Etanol ditambah ke 50 ml, kemudian ditambahkan indikator PP 3-5 tetes. Sampel dilakukan titrasi dengan standar NaOH 0,1 M.
hingga warna merah muda tetap atau tidak berubah selama 15 detik. Selanjutnya kadar FFE bahan baku minyak jarak pagar yang telah diuji menghasilkan sebesar 38,41%. Selanjutnya tahap-tahap produksi biodiesel. Untuk pada tahapan ini minyak jarak pagar dan metanol dimasukkan ke dalam reaktor sesuai rasio mol yaitu 1:30. Kemudian reaktor dipanaskan di dalam furnace pada suhu sesuai variabel yaitu 120 derajat Celcius, 175 derajat Celcius, dan juga 225 derajat Celcius. Saat suhu dalam reaktor sudah konstan, perhitungan waktu reaksi dimulai hingga mencapai waktu akhir yang ditentukan yaitu 2, 4, dan juga 6 jam. Kemudian reaksi dihentikan dengan cara melakukan pendinginan pada reaktor di water bath menggunakan air. Next. Selanjutnya ada tahap pemisahan. Pada tahapan ini produk biodiesel didiamkan selama 1 jam, kemudian dipisahkan dari impurities yaitu gliserol di lapisan bawah. Selanjutnya produk biodiesel dipanaskan selama 1 jam pada suhu 70-100 derajat Celcius untuk menguapkan metanol ataupun air yang tersisa. Dan yang terakhir ada tahap pengujian. Pada tahap ini dilakukan uji FFE atau free fatty acid yang terkandung di dalam produk akhir biodiesel sesuai dengan standar SNI 01-3555-1998. Biodiesel ditimbang sebesar 2-5 gram sampel ke dalam ethylene layer 250. Selanjutnya etanol ditambahkan 50 ml, kemudian ditambahkan indikator PP sebanyak 3-5 tetes. Untuk sampel dilakukan titrasi dengan standar NaOH, L+N hingga warna merah kuning tetap atau tidak berubah selama 15 detik. Selanjutnya ada uji kedua yaitu GCMS atau gas chematografi atau mass spectrometry untuk menganalisis jumlah senyawa secara kuantitatif dan untuk menganalisis struktur molekul senyawa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Balik ke Alim Hakim. Baik, terima kasih kepada Saudara Aisar. Mungkin sekian pemaparan dari kami. Di sini kami membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya. Kami persilakan. Nah, di sini udah ada Natasha Islamika Mega. Mungkin boleh nih kepada Natasha, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih untuk Aldi dan Aisar atas kesempatannya. Saya izin bertanya, tadi kan biodiesel dari tanaman jarak pagar ini kan menjadi alternatif untuk biodiesel sekarang. Tapi apakah biodiesel dari jarak pagar ini memiliki kekurangan? Boleh dijelaskan untuk kekurangan-kekurangan dari biodiesel berbahan dasar jarak pagar ini? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Natasha Islamika Mega. Nah, di sini udah ada satu lagi nih dari Amalia Pratiwi. Mungkin boleh, Amal? Baik, Aldi, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, yang ingin saya tanyakan itu tadi kan sudah disampaikan. Jika untuk tanaman jarak pagar ini memiliki kekentalan yang cukup tinggi sehingga daya pembakarannya itu rendah. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu apakah ada cara tersendiri dari kalian untuk mengatasi permasalahan tersebut? Itu saja, Aldi. Terima kasih. Baik. Terima kasih kepada Saudari Amal. Mungkin kami meminta sedikit waktu untuk membahas pertanyaan ini. Oke, izinkan saya menjawab untuk pertanyaan pertama yang diberikan dari Natasha Islamika Mega. Mungkin aku ulangi dulu ya untuk pertanyaannya. Mungkin pertanyaan ini apa kekurangan dari minyak jarak pagar dibanding minyak bahan bakar yang lain, bukan apa? Ya, benar-benar. Oke, mungkin untuk kekurangan minyak jarak pagar ini udah kami taruh di hipotesis kami, di mana minyak jarak pagar ini sulit beroperasi pada suhu lingkungan yang rendah. Dan ini berpengaruh pada flash point minyak jarak pagar yang berkisar sekitar 240 derajat.
Ini pengaruh flashpoint ini, jika flashpoint semakin rendah, maka bahan bakar tersebut itu makin mudah terbakar. Jadi di sini kan flashpoint minyak jarak pagar ini kan 240 derajat, di mana itu tergolong tinggi dibandingkan diesel yang sebesar 50 derajat Celcius. Jadi bisa disimpulkan bahwa minyak jarak pagar ini susah untuk terbakar ataupun menyala. Namun ada dampak positif di mana jika flashpoint ini tinggi, minyak jarak ini tidak atau sedikit memiliki asap atau menghasilkan asap yang diakibatkan tidak terkandungnya hidrokarbon aromatik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan Natasha. Saya balik ke Alina Hakim. Baik, terima kasih kepada Saudara Aisar. Apakah Natasha saya kembalikan kepada Saudari Natasha. Baik, terima kasih Aisar atas jawabannya, sudah jelas. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Amalia. Mungkin pertanyaannya secara garis besar seperti ini. Bagaimana sih cara mengatasi tingginya viskositas dan juga flashpoint pada minyak jarak pagar tadi kan? Mungkin kepada Amal, baik, betul. Untuk cara mengatasi tingginya viskositas dan juga flashpoint pada minyak jarak pagar ini sendiri itu di percobaan ini ada yang namanya proses transesterifikasi. Jadi untuk mengurangi tingginya viskositas dan juga flashpoint-nya itu dengan dilakukan proses transesterifikasi dengan bantuan metanol dengan katalis yang kami gunakan di sini itu ada dua, yaitu KOH dengan NaOH, di mana KOH dengan NaOH ini merupakan katalis basa yang tujuannya untuk mempercepat reaksi yang ada. Nah, penggunaan katalis KOH dan NaOH ini nantinya akan menghasilkan yang namanya gliserin dengan tingkat kemurnian 80-88%. Dan juga campuran metil ester. Jadi hasilnya nanti ada gliserin dan juga metil ester. Nah, lalu dilakukan tahap pemisahan yang sudah dijelaskan tadi, seperti pada penjelasan sebelumnya, untuk menghasilkan produk biodiesel dengan kemurnian tinggi. Jadi dari gliserin dengan campuran metil ester itu tadi nanti dilanjutin ke tahap pemisahan sehingganya menghasilkan produk biodiesel yang kita inginkan dengan kemurnian tinggi. Mungkin itu aja kepada Saudari Amal. Kembalikan kepada Amal. Baik, Aldi, mungkin penjelasan yang diberikan sudah cukup untuk menjawab pertanyaan dan saya terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan Amalia dan juga Natasha. Mungkin sekian dari kelompok kami. Akhir kata, bila ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.